Hai guys, jadi udah beberapa hari nih aku baru sempat bikin video lagi lanjutannya. Ini tuh claynya udah kering. Dan setelah kering tuh kalian bisa cat langsung di atasnya. Ini aku udah cat langsung di atasnya biar warnanya sama seperti potnya. Kalau belum dicat hasilnya kayak gini. Dia keringnya jadi lebih sedikit lebih light warnanya dibandingin potnya. Jadi ini tergantung selera kalian aja sih mau dicat atau enggak. Itu terserah kalian karena dia juga sebenarnya udah kokoh. Cuma aku lebih suka ngasih kayak extra protection gitu. Jadi aku cat. Tapi sebenarnya kalaupun nggak dicat nggak apa-apa, cuma karena toh intinya pada akhirnya ini pot akan aku kasih top coat varnish kayak gini. Karena cuaca di tempat aku tuh kan harsh banget ya, panas banget, dingin banget. Jadi aku cuma mau ngasih protection aja karena kalau potnya aku taruh di luar kalau kena hujan kena apa nggak cepet baret. Dan dia sih kalau udah kering nggak apa-apa, ini keras banget kayak layaknya clay. Jadi aku contohin ya, aku cat di atas clay yang sudah mengering kayak gini ya. Oke, kita buka dulu catnya. Kalau mengenai warna ya guys ya, itu sebenarnya tergantung selera kalian. Jadi nggak harus terakota, nggak harus apa. Aku juga bikin yang pernah aku contohin mana ya, yang kayak gini kan. Ini hijau sage kan. Jadi benar-benar tergantung color theme di kebun kalian atau di rumah kalian. Aku juga bikin yang kayak gini nih, two tone color gitu. Not bad, huh? Oke, kita cat yang di atasnya kayak gini ya. Kayak gini. Kita cat. Langsung tibanin aja di atasnya, guys. Nggak usah worried karena mereka karena claynya sudah kering, sudah very cure. Kalau kita apa-apain dia nggak bakalan kenapa-napa. Makanya aku juga saranin pas nempelnya pakai super glue atau power glue karena dia nggak akan geser. Dan kalau bisa aku sarankan nempelnya pas memang dia masih basah ya, jadi lebih gampang di manipulatif mengikuti shape potnya. Kalau ngecat ginian sekelilingnya juga dicat lagi ya sayangnya pot-potnya, jadi biar ada biar tidak ada strike gini, jadi semuanya kohesif gitu warnanya. Nggak apa-apa, anggap aja ini top top yang terakhir ya, jadi kayak 4 coat gitu. Kayak gini udah, kita biarin kering dulu. Kita biarin kering. Nah, kita pakai yang udah kering yang waktu itu kita kerjain bareng-bareng claynya. Nah, aku itu suka look terracotta pot yang sudah weathered, yang sudah age, yang kalau kamu lihat terracotta pot itu kalau di luar, kalau udah kena udara, kena hujan, terracotta itu kan sifatnya poros. Jadi dia tuh kayak bener-bener menyerap moisture kayak gini nih. Ini terracotta yang udah lama di luar dan aku suka banget, bukan patina ya, emang weathered look aja gitu. Kayaknya malah bagus gitu. Jadi makanya aku elevate, soalnya kalau warnanya terlalu sama nggak apa-apa juga kalau memang kalian suka warnanya sama. Cuma aku mau elevate aja. Elevate tuh jadi ini kan ada detail-detailnya. Kalau warnanya sama kan jadi flat ya. Jadi kita kasih metode namanya, kalau aku di sini bilangnya metode distress. Jadi aku pakai cat putih, aku cuma pakai acrylic cat aja yang buat craft, sedikit aja. Diaduk dulu. Dikit banget.
A little goes a long way. Sebentar, aku perlu kuas yang dari sponge. Sebentar, aku ambil dulu ya. Oke guys, kayak gini. Satu aja. Dan kita perlu tissue paper. Nah, tisu apa aja sih? Kayak gini. Aku rendahin ya. Oke. Aku perlu ganjelan biar nggak gerak-gerak potnya. Kelihatan nggak? Aku harap kelihatan ya. Aku rendahin lagi. Kayak gini ya. Oke. Kelihatan ya guys. Jadi kita pakai cat kita ini yang putih. Terus kita tap-tap di tisu dulu, sama kayak pakai blush on. Terus kita tap-tap di sini, light hand aja ya, nggak usah keras-keras. Jadi di shape-nya tuh kelihatan kalau ada dimensinya gitu loh guys. Makanya aku bilang catnya nggak perlu banyak, karena memang cuma sesedikit ini. Ini tuh untuk elevate aja guys. Aku kasih lihat ya. Tuh kan, jadi nggak flat kan warnanya kan. Jadi benar-benar di sela-selanya aja kita taruh di shape-nya ini gitu biar kelihatan. Jadi nggak flat warnanya. Nah, kalau kita balik lagi ya ke yang terakota tadi, yang beneran terakota. Dia itu kan seperti ada warna moss ya, kayak berlumut gitu-gitu ya di pot-potnya gini. Nah, aku juga mau bikin nih. Biasanya bermula kan dari bawah ya. Tap-tap aja kayak gini. Very light. Random aja, random place gitu. Kalau kalian sukanya yang clean look sih ya nggak apa-apa juga, nggak usah. Kalau habis tambah lagi, tap-tap di tisu. Biar hasilnya kesannya memang natural gitu. Kalau kalian ada strike yang kelewat, aduh ini kayaknya kelewat tebel, hapus aja, nggak apa-apa. Jadi dia nggak jadi tebel. Kayak gini, lanjutin aja, makanya tap-tap terus di tisu. Atas-atasnya juga. Oke, jadinya kayak gini. Nah, aku sekarang mau tambahin warna hijau. Aku hijaunya adanya ini. Sama sedikit aja, sedikit banget. Kita nggak perlu buang-buang cat karena cuma perluin sedikit. Nih. Aku suka ambil lagi pakai ini. Nah, ini aku benar-benar cuma pakai setitik banget. Terus tap-tap lagi ke tisu. Nah, kita kayak gini ya, kayak gini lebih jelas ya. Nah, udah timpa-timpa aja lagi nih kayak gini-gini. Terus kalau mau di bagian yang daun yang dari clay ini nggak apa-apa, kasih juga kesannya kayak ada moss-mossnya gitu. Nggak usah takut ya guys, karena kalau yang masih belum mengering tetap bisa kita hapus gitu. Jadi makanya light aja dan diperluin tisu. Timpa-timpa terus. Biasanya kalau terakota tuh kan bermulai dari bawah tuh dia mossnya, yang mulai-mulai kotor tuh bagian bawahnya dulu. Bekas-bekas tanah, bekas-bekas hujan. Chief.
kayak gini kurang lebih. Lalu aku mau tambahin lagi banyak ya, warna coklat. Coklatnya juga acrylic juga, sama sedikit aja, udah nggak diperluin. Oke, gini kali ya, gimana? Gini ya, lebih jelas ya. Oke, gini. Aku tambahin warna coklat. Aku juga cuma pakai beberapa dot. Karena sekali lagi kalau apa ya, DIY art gitu ya, itu semua kan tergantung sama taste kita ya, pribadi. Jadi aku nggak bisa ngomong oh itu cukup, oh itu enggak gitu, karena ya mata kita sendiri yang menilai gitu. Kayaknya I want more or I want less gitu, I like clean look or I like a bit rustic gitu. Nah, menurut aku sih ini udah cukup, jadinya kayak kotor-kotor gitu. Kalau kalian aduh kok kayaknya kelewat coklat ya gitu, ya tambahin lagi yang putihnya tadi, dot 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 ke tisu, tambahin. Ini nggak apa-apa, cukup pakai satu kuas aja ya guys, karena memang nggak perlu ganti-ganti. Nah, kalau aku sih udah suka aja sama yang hasil kayak gini, udah kayaknya udah kayak gini banget tuh, udah kotor. Mirip lah ya. Tapi kayaknya mungkin di sela-sela ini kita kasih dikit ya, sela-sela daun yang kita bikin nih. Oke, kayak gini. Aku punya beberapa desain juga yang aku mau tunjukin ke kalian, kayak ini udah aku kasih varnish ya yang ini, makanya dia agak sedikit glossy. Sebenarnya varnish juga sama seperti kalau makeup tuh ada yang finishnya matte, ada yang finishnya glowing. Nah, begitupun dengan varnish. Aku pakai yang ini. Kebanyakan alat peraga nih jadi bingung. Aku pakai yang ini, yang finishnya emang gloss karena adanya ini. Sebenarnya aku sukanya yang finishnya satin. Ini, terus aku juga bikin desain kayak gini. Ada lagi mana ya? Oh ya, ini. Ada juga yang langsung memang aku tempel sama terracotta pot yang polos. Ada juga yang belum finish, baru aku kerjain semalam. Kalau ini kayaknya nggak akan aku timpa apa-apa lagi karena warnanya udah sama. Nanti tinggal aku distress aja sedikit yang di sininya, di bagian claynya. Ada lagi yang pot gede juga, cuma memang belum selesai. Ceria kan? Kalaupun kita baru nanam sesuatu, belum muncul tanamannya atau masih kecil, kadang kalau aku pribadi sih guys, aku nggak suka lihat pot kosong. Aku tuh suka lihat pot yang lush, penuh gitu. Kadang kalau potnya B aja malah jadi aduh males banget deh ngeliatnya gitu kan. Cuma kalau memang kayak gini nih, ini kan aku baru tanam begonianya belum gede ya, tapi ngeliat potnya aja udah kayaknya udah seneng gitu. Jadi aku memang suka banget ngeliat pot yang cantik gitu. Dan makanya aku tuh suka kalau ngeliat, jadi kalau kita beli tanaman gitu ya di nursery atau di toko tanaman lah ya,
kan kadang suka datang sama potnya tuh biasa banget kan. Nah itu potnya yang aku kerjain gitu biar kalau kita taruh di luar juga ngelihatnya tuh enak gitu. Ntar tanamannya cantik, potnya juga jangan kalah cantik gitu maksudnya. Oke, kalau kayak gini, ini karena kita dry ya, dry stressing gitu ya. Jadi sebenarnya keringnya juga cepet gitu. Nah kita akan tutup lagi dengan varnish karena untuk protection gitu, biar catnya nggak cepet baret gitu-gitu. Oh ya guys, varnish ini ingat ya sebelum dipakai pastikan sudah dikocok dulu, diaduk ya biar tercampur gitu semua cairannya. Oke, ini kalau kalian sudah selesai, maksudnya kalian udah suka dengan look yang kalian achieve, kita segel. Ibaratnya kalau di makeup pakai setting spray biar nggak geser. Kita tiban aja langsung kayak gini. Tipis-tipis aja ya guys, karena dia kan cair banget, runny, nanti takutnya ada drip spotnya, nggak bagus. Anyway, daripada nungguin aku ngevarnish, pokoknya nanti kalian varnish seluruh-luruhnya sampai bagian lip dalamnya juga ya, biar proteksinya lebih aja gitu. Tungguin kering sama seperti cat. Nah, kalau udah kering tuh pokoknya hasilnya ya akan seperti ini. Tapi again buat finishnya kalau kalian gak suka yang glowing, kalian bisa cari yang satin atau matte gitu. Kalau aku nggak terlalu suka matte kalau untuk varnish karena dia tuh kayaknya dull gitu, kayak apa ya, kusam. Aku sukanya yang satin, jadi ada sedikit shiny-nya cuma nggak glossy banget kayak gini. Oke guys, jadi aku mau nunjukin kurang lebihnya nih ya, before after. Ini tuh tadinya kontainer mentega kayak gini, bisa jadi pot cantik kayak gini. Jadi makanya kita sekarang sama-sama yuk kita berusaha reuse gitu, karena kan kadang kita nggak tahu ya, kita kadang udah misahin sampah yang recycling sama yang sampah dapur, cuma kan kita nggak tahu end up-nya tuh beneran gak sih di recycling. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu deh. Kalau misalnya kita bisa nge-reuse sesuatu yang bisa kita pakai, yang bisa memang kita jadiin cantik, ibaratnya dari from trash to treasure gitu. Jadi daripada ini nanti cuma jadi sampah, syukur-syukur memang di recycling. Tapi kalau kita bisa reuse jadi pot bunga yang cantik, why not ya kan? Oke, kalau kalian kalau kalian suka konten-konten kayak gini yang DIY atau ngomongin tanaman, follow aku ya. Dadah.